Namo Buddhaya. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semua senantiasa sehat dan bahagia. Pada awal pembelajaran Ibu kali ini, Ibu akan menyampaikan materi baru yang berhubungan dengan tempat ibadah agama dan kepercayaan di Indonesia. Tahukah kalian tempat ibadah mana saja yang pernah kalian kunjungi? Dan menurut kalian, mengapa setiap agama memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda? Sudah siap untuk belajar? Mari kita belajar bersama saya, Ibu Narti. Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang beragam suku, budaya, dan agama memiliki kekayaan akan tempat ibadah yang mencerminkan keragaman tersebut. Setiap agama yang dianut oleh masyarakat di Indonesia memerlukan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan rohani. Masing-masing tempat ibadah tentu memiliki bentuk dan pengaturan yang menjadi ciri khas. Masyarakat kerap kali mengartikan rumah ibadah sebagai sarana keagamaan yang penting bagi setiap pemeluk agama di suatu tempat. Kemudian, rumah ibadah itu sendiri identik dengan simbol keberadaan pemeluk agama. Selain sebagai simbol, rumah ibadah juga berguna sebagai tempat untuk melakukan ibadah dan penyiaran agama. Sebagai tempat peribadatan, rumah ibadah diharapkan mampu memberikan dorongan yang kuat dan terarah kepada pemeluknya. Baiklah anak-anak, dapatkah kalian membantu Ibu menyebutkan tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia yang kalian ketahui? Ya, betul sekali jawaban kalian. Tempat ibadah yang ada di Indonesia terdiri dari masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Yang pertama adalah masjid. Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Selain difungsikan sebagai tempat beribadah, masjid merupakan tempat bermusyawarah kaum muslimin untuk memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat. Masjid juga berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan kaum muslimin. Untuk kegiatan perayaan hari besar, membina keutuhan ikatan jemaah, tempat berkonsultasi, dan sebagainya. Yang berikutnya ada gereja. Gereja merupakan tempat ibadah bagi agama Kristen, Protestan, dan Katolik untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, gereja juga berguna untuk membangun relasi antar jemaat dan masyarakat luas. Gereja sebagai sebuah bangunan dibangun dengan tujuan untuk memfasilitasi pertemuan. Gereja juga berfungsi sebagai tempat berkomunikasi yang berperan penting dalam membantu orang lain. Oh ya anak-anak, apakah kalian sudah paham? Adakah yang ingin kalian tanyakan? Jika kalian sudah paham dan tidak ada pertanyaan, maka tempat ibadah berikutnya apa ya? Ya, betul sekali. Tempat ibadah selanjutnya yang akan kita bahas adalah pura. Yang selanjutnya adalah pura. Hindu sebagai agama resmi yang diakui di Indonesia memiliki tempat ibadah yang dikenal dengan nama pura.
Sementara sebutan wasi sebagai tempat ibadah khusus untuk pemuka agamanya. Secara umum, bangunan pura di Indonesia dirancang dengan bangunan terbuka yang dikelilingi oleh tembok. Struktur pura terbagi menjadi 3, yakni Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Selain berfungsi sebagai tempat beribadah, pura juga berfungsi sebagai wujud rasa bakti kepada Tuhan, sebagai tempat pendidikan moral dan melatih berbagai macam keterampilan. Dari penjelasan tentang 3 tempat ibadah yang telah kita bahas bersama, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Jika tidak ada, ayo kita lanjutkan bersama untuk mempelajari tempat ibadah selanjutnya. Tempat ibadah yang selanjutnya adalah wihara. Secara umum, wihara sebagai tempat ibadah merupakan kompleks yang terdiri dari Dhammasala, Uposatagara, Kuti, dan Bawana Sabha. Selain berfungsi sebagai pusat keagamaan, wihara juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, pengembangan budaya, pengembangan sosial masyarakat, dan tempat pertemuan atau pelantikan organisasi Buddha. Tempat ibadah terakhir yang akan kita bahas bersama adalah kelenteng. Kelenteng merupakan tempat ibadah pemeluk agama Konghucu. Di beberapa daerah, kelenteng kerap kali disebut dengan nama Tokong. Selain sebagai tempat beribadah, kelenteng juga berfungsi sebagai simbol ajaran kepercayaan, tempat sumber ajaran spiritual, pusat kegiatan sosial, pusat pembauran kesenian, dan penanda sejarah perkembangan masyarakat Tiongkok. Bagaimana anak-anak? Ternyata menyenangkan ya belajar bersama-sama mengenai berbagai macam tempat ibadah yang ada di Indonesia. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan? Jika tidak ada, ayo kita simpulkan bersama pembelajaran kali ini ya. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa keragaman tempat ibadah di Indonesia merupakan kekayaan yang tak ternilai. Tempat ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat di Indonesia. Tanpa terasa, pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Baiklah anak-anak, sebagai bahan refleksi, silakan tuliskan kembali hal-hal penting yang telah kalian peroleh dari pembelajaran hari ini dalam lembaran LKPD yang telah tersedia. Dan apabila ada hal-hal yang belum dipahami, silakan kalian tonton kembali video ini dengan cara mengunjungi portal belajarbuddha.id. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Namo Buddhaya.